Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Materi kita. Coba deh kalian bayangkan sebuah mesin yang didorong sampai ke batas paling mentok dari apa yang mungkin secara fisik. Hari ini, kita nggak cuma bakal ngebahas satu, tapi dua monster udara Amerika yang benar-benar legendaris, A-10 Warthog dan SR-71 Blackbird. Mereka berdua ini nggak mecahin rekor dengan cara yang sama ya, tapi keduanya benar-benar ngubah wajah sejarah penerbangan militer selamanya. Kita bakal kupas tuntas desain gila mereka, rekayasa teknik di balik layarnya, dan kenapa sih mereka ini sampai diciptakan buat ngadepin skenario ekstrim yang beda jauh banget. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari lumpur dan debu bareng A-10 sang pembunuh tank. Terus kita bakal melesat naik ke lapisan stratosfer ngelihat lahirnya si burung hitam. Sampai akhirnya kita bakal bahas nasib akhir dari kedua era pesawat legendaris ini. Poin ini nih yang ngejelasin dengan sangat brilian kenapa saya sebut ini sebagai kisah dua ekstrim. Di satu sisi, kita punya A-10 Warthog. Pesawat ini tuh dirancang buat terbang rendah, sangat lambat, dipenuhi lapis baja yang super tebal, dan berani banget ngambil resiko kena peluru musuh demi ngasih dukungan udara jarak dekat. Terus, di sisi lainnya, ada SR-71 Blackbird. Filosofinya benar-benar kebalikannya. Dia dirancang buat terbang setinggi mungkin, secepat mungkin, bahkan nembus Mach 3, supaya benar-benar nggak tersentuh sama ancaman apapun di bawahnya waktu lagi ngejalanin misi pengintaian rahasia. Dua masalah yang beda, dapat dua solusi yang sama-sama ekstrim. Oke, kita masuk ke bagian pertama, A-10 sang pembunuh tank. Bersiaplah ngelihat rekayasa udara yang paling brutal. Tentu aja pengembangan A-10 ini nggak kejadian tiba-tiba gitu aja ya. Kalau kita narik garis waktu ke tahun 70-an, program AX yang lahirin A-10 ini dapat banyak banget pengaruh dari pengalaman tempur di Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam. Para perancangnya tuh ngelihat pesawat kayak IL-2 Sturmovik buatan Soviet yang saking suksesnya sampai diproduksi 40.000 unit. Terus ada juga pesawat Jerman kayak Henschel HS-129 dan Junkers Ju-87 Stuka. Para insinyur A-10 secara terang-terangan ngambil inspirasi dari desain masa lalu ini. Misalnya nih, mereka mengadopsi konsep sayap kali inverted gull wing yang mirip banget sama Stuka. Kenapa coba? Karena desain sayap kayak gini ngasih visibilitas ke arah darat yang jauh lebih jelas buat pilotnya, plus ngasih ruang yang super lega di bawah sayap buat bawa bom dan senjata-senjata raksasa. Ini bener-bener soal fungsi yang ngalahin estetika. Ngomong-ngomong soal senjata, coba deh tebak angka apa ini? 3.900. Ini bukan harga ya, bukan juga ketinggian terbangnya. Ini tuh jumlah peluru per menit yang bisa dimuntahin sama meriam Gatling legendarisnya A-10, yaitu GAO-8 Avenger kaliber 30 mm. Bayangin aja, itu artinya ada sekitar 65 peluru raksasa yang ditembakkan setiap detiknya. Gila kan? Nah, kalau kita ngomongin proporsi fisiknya, sejujurnya ini agak absurd. Meriam GAO-8 ini sendiri makan sekitar 15% dari total berat pesawat. Jadi bisa dibilang, 15% dari pesawat ini tuh pada dasarnya cuma senapan raksasa yang dikasih sayap buat terbang. Saking besarnya meriam ini, gigi pendaratan depan pesawatnya aja harus digeser ke sebelah kiri supaya meriamnya bisa ditaruh pas di tengah-tengah. Ini tuh krusial banget, karena kalau nggak ditaruh di tengah, gaya tolak atau recoilnya yang super besar bisa bikin pesawat melenceng dari target. Dan ada satu fakta luar biasa nih, pilot cuma boleh nembakin peluru depleted uranium ini dalam rentetan pendek, maksimal 20 detik aja. Kalau kelamaan, dorongan ke belakang dari meriam ini bisa ngerem pesawat di udara, sampai bikin pesawat kehilangan kecepatan dan jatuh dari langit. Lanjut ke bagian 2, bertahan di medan tempur. Kita bahas gimana desain pesawat ini bener-bener kayak tank yang bisa terbang. Logikanya gini, terbang lambat dan rendah itu kan sama aja jadi sasaran empuk musuh di darat ya kan? Nah, makanya A-10 ini dirancang habis-habisan layaknya tank terbang buat ngatasin masalah itu. Bayangin deh, pilotnya tuh duduk di dalam semacam bak mandi yang dibungkus armor pelindung dari bahan titanium. Terus, buat menghindari ledakan beruntun kalau kena tembak, tangki bahan bakarnya sengaja banget ditaruh di belakang area amunisi. Gimana kalau tangki utamanya bocor ditembakin? Tenang, pesawat ini punya sistem bahan bakar cadangan yang masih bisa ngasih jarak ekstra sekitar 370 km buat kabur dari zona bahaya. Fitur-fitur gila ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas loh. Waktu operasi di Perang Teluk dan Afghanistan, desain ini bener-bener nyelamatin banyak banget nyawa. Ada banyak banget foto yang nampilin A-10 berhasil balik pangkalan dengan kondisi sebagian sayap atau ekornya udah hancur lebur kena ledakan, tapi pesawatnya tetap bisa terbang. Nah, ini ada satu fakta yang biasanya bikin banyak orang lumayan kaget.
Meskipun A-10 ini jelas-jelas pesawat spesialis serang darat, kalian sama sekali nggak bisa ngeremehin dia pas lagi di udara. Pilot A-10 itu dibekali dengan 2 rudal AIM-9 Sidewinder. Karena desain awalnya emang buat terbang lambat, pesawat ini justru punya radius belokan yang tajam banget pas lagi di kecepatan rendah. Malahan, pas perang Teluk dulu, ada seorang pilot A-10 namanya Captain Swain yang berhasil nembak jatuh 2 helikopter Mi-8 milik Irak cuma pakai meriam Gatling-nya. Jadi ya, A-10 ini benar-benar petarung jarak dekat yang serba bisa. Oke, kita ganti suasana drastis ke bagian 3, lahirnya si burung hitam. Ini benar-benar sebuah legenda dari era Perang Dingin. Jadi, kenapa sih Blackbird ini sampai harus diciptakan? Balik ke tahun 1950-an, waktu itu pesawat mata-mata U-2 punya Amerika beroperasi dengan satu asumsi. Terbang tinggi di 21.300 meter aja udah cukup buat aman dari jangkauan radar dan rudal Soviet. Tapi ternyata mereka salah besar. Di tahun 1960, sebuah U-2 berhasil dilacak dan beneran ditembak jatuh sama rudal darat ke udara milik Soviet. Insiden ini langsung ubah segalanya. Amerika sadar, ternyata ngandelin ketinggian doang udah nggak jaminan buat selamat di wilayah udara musuh. Kejadian penembakan itu langsung memicu mandat baru yang super radikal. Militer nginstruksiin insinyur Lockheed buat bikin mesin dengan syarat ini. Kombinasi antar kecepatan yang benar-benar luar biasa, ketinggian ekstra, dan ditambah kemampuan siluman. Intinya, mereka ditugasin buat nyiptain pesawat pengintai generasi baru yang benar-benar nggak tersentuh dan bisa ngedingungin radar musuh. Masuk ke bagian 4, kecepatan dan ketinggian ekstrim. Waktunya ngebahas gimana pesawat ini bisa nembus batas stratosfer. Ini dia angka ajaibnya, Mach 3,3. Bayangin, itu artinya si Blackbird melesat lebih dari 3.540 km per jam di lapisan stratosfer bumi. Buat bisa dapetin kecepatan yang bikin geleng-geleng kepala ini, mereka pakai mesin yang super revolusioner, namanya turbo ramjet. Jadi gini kerjanya, di kecepatan rendah, mesin ini berfungsi layaknya mesin jet biasa pada umumnya. Tapi, pas pesawat ini melampaui Mach 2, aliran udaranya dialihkan ke sekeliling inti mesin, jadi mesinnya langsung berubah 100% jadi ramjet murni yang dorongannya super kuat. Tapi ya gitu, terbang dengan kecepatan se-ekstrem itu pasti bawa masalah baru. Waktu kalian melesat di kecepatan Mach 3,3, pesawat itu ngebelah udara dengan sangat kasar. Akibatnya, gesekan udara bikin kulit pesawat memanas sampai menyentuh 260 derajat Celcius. Suhu segitu tuh bener-bener bakal ngelelehin aluminium standar yang biasa dipakai buat pesawat. Jadi, solusi dari para insinyur waktu itu bener-bener brilian sekaligus nekat. Mereka mutusin buat bikin 92% rangka pesawatnya dari titanium murni. Yep, logam yang luar biasa kuat dan tahan panas ekstrim. Setelah itu, mereka ngecat seluruh badannya pakai warna hitam. Dan cat hitam ini bukan cuma biar kelihatan garang ya, tapi secara termodinamika warna hitam ngebantu banget nyebarin panas ekstrim tadi ke udara sekitar, plus secara halus ngurangin jejak sinyal radarnya. Dari sinilah dia dapat julukan legendaris Blackbird. Terus pertanyaannya, apakah semua desain ekstrim ini sepadan dan beneran berhasil? Jawabannya gampang. Lihat aja rekor operasionalnya yang tanpa celah. Selama berpuluh-puluh tahun bertugas ngemata-matai wilayah kayak Kamboja, Korea Utara, dan Vietnam, SR-71 ini udah ditembaki pakai lebih dari 800 rudal darat ke udara. Dan coba tebak berapa banyak rudal yang berhasil ngenain dia? 0. Nggak ada sama sekali. Strategi pertahanan Blackbird itu sebenarnya super simple. Kalau sistemnya ngedeteksi ada rudal musuh yang diluncurkan, pilotnya cuma perlu dorong tuas gasnya. Pesawat ini bahkan bisa dengan gampang ngalahin kecepatan MiG-25 milik Soviet yang padahal khusus dibikin buat mencegatnya. Dalam sepanjang sejarahnya, nggak ada satupun SR-71 yang pernah jatuh gara-gara tembakan musuh. Kita masuk ke bagian 5, akhir era pesawat legendaris. Ini saatnya mereka harus menghadapi realitas pertahanan yang baru. Jadi kenapa perlahan-lahan era emas mereka mulai meredup? Buat A-10 Warthog, masalahnya ada di lingkungan tempur yang terus berubah. Sistem pertahanan anti pesawat dan rudal udara modern jadi jauh lebih canggih. Alhasil, pesawat yang terbangnya lambat dan rendah ini jadi terlalu rentan buat diturunkan. Di sisi lain, SR-71 Blackbird malah jadi korban dari eksklusivitasnya sendiri. Biaya buat ngoperasiin burung hitam ini benar-benar bikin kantong jebol, sekitar $300 juta setiap tahunnya. Terus biarpun dia nggak pernah ditembak jatuh musuh, nyatanya lebih dari sepertiga dari total 50 armada Blackbird malah hancur gara-gara kecelakaan. Ya, kerumitan mekanis dan operasionalnya emang se-ekstrem itu. Nah,
Tabel ini merangkum inti dari pergeseran besar di dunia pertahanan saat ini. Dan ini penting banget buat kita pahamin. Pesawat warisan kayak A-10 dan SR-71 itu nuntut biaya operasional yang selangit. Peran mereka sangat terspesialisasi, dan yang paling krusial, risiko kehilangan nyawa pilot manusia di dalamnya tuh tinggi banget. Coba kalian bandingkan dengan lanskap teknologi yang kita punya hari ini. Pesawat drone tanpa awak kayak Bayraktar TB2 dan konstelasi jaringan satelit modern sekarang udah bisa ngelakuin misi dukungan udara sekaligus ngirim data intelijen secara real time. Hebatnya lagi, mereka ngelakuin semua itu dengan biaya yang jauh lebih murah dan tentu aja dengan 0% risiko bagi nyawa manusia. Fakta-fakta ini pada akhirnya bawa kita ke satu pemikiran yang cukup provokatif nih. Ketika teknologi tanpa awak sekarang udah bisa ngerjain tugas-tugas tadi dengan lebih murah, lebih presisi, dan pastinya tanpa perlu mempertaruhkan nyawa, apakah sebenarnya kita ini lagi nyaksiin akhir dari era penerbangan berawak ekstrim kayak A-10 dan SR-71? Apakah era pilot tempur manusia emang udah benar-benar resmi berakhir? Silakan kalian renungkan sendiri. Terima kasih banget udah ngikutin bedah materi kali ini. Saya harap wawasan hari ini bisa ngubah cara pandang kalian soal sejarah dan masa depan teknologi militer. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.